Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya, dan selamat pagi untuk semuanya. Sebelum itu, izinkan saya mengaturkan penganjal umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Sebelum itu yang saya hormati, Ibu Putu Resti Mas Diantini, SE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis, dan teman-teman kelas 3C S1 akuntansi yang saya hormati. Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan membahas 4 bahasan di dalamnya, yaitu yang pertama ada pengertian dan ruang lingkup, yang kedua ada menerima dan menggaji diri sendiri dan sistem upah, yang ketiga ada risiko dan kegagalan bisnis kecil, yang keempat masalah memiliki dan menjalankan bisnis sendiri dan kiat-kiat pengusaha sukses. Sebelum kami memulai presentasinya, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Nilhayu Sri Dianawati dengan NIM 21170511119. Yang kedua ada saya sendiri, yaitu IKDS Saputra dengan NIM 21170511129. Yang ketiga ada Ikomang Agus Sukrajaya dengan NIM 21170511135. Yang terakhir ada Rosiani Ismi Swi Saputri dengan NIM 21170511150. Baik, langsung saja untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian bisnis kecil. Secara teori belum didefinisikan secara pasti karena setiap orang memiliki pengertian dan pemahamannya yang berbeda. Namun menurut beberapa pakar bisnis, baik perorangan ataupun secara organisasi, bisnis kecil ini tidak hanya sekedar usaha yang beroperasi di sekitar kita saja, seperti kebanyakan orang mengartikannya. Berikut pengertian bisnis kecil. Yang pertama ada Small Business Administration Amerika mengatakan, bisnis kecil adalah sebuah pabrik atau perusahaan yang dijalankan oleh beberapa orang karyawan. Usaha toko eceran, perusahaan konstruksi, dan lainnya dengan penghasilan 5.000 US dollar per tahunnya. Atau usaha grosir dengan jumlah penjualan kurang dari 200.000 US dollar per tahunnya. Yang kedua ada Committee for Economic Development mengemukakan bisnis kecil yaitu bisnis yang manajemennya dilakukan secara bebas. Biasanya si pemilik langsung menjadi manajer. Modal berasal dari pemilik atau kelompoknya. Daerah operasinya bersifat lokal dan si pemilik bertempat tinggal tidak jauh dari lokasi. Dan jika dalam hal usaha industri ukuran besar atau kecil sangatlah relatif. Suatu bisnis dikatakan kecil apabila dibandingkan dengan usaha sejenisnya. Yang ketiga ada Ebert and Graffin mengatakan bisnis kecil adalah usaha yang dimiliki dan dikelola secara bebas. Bisnis kecil ini tidak mendominasi pasar. Bisnis kecil ini bukan merupakan bagian atau cabang dari perusahaan lain. Yang menjalankannya adalah pemiliknya yang bekerja sesuai kesanggupannya. Nah, dari ketiga definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa bisnis kecil merupakan suatu usaha yang dijalankan oleh perorangan atau lebih, modal relatif kecil dan milik pribadi, dijalankan oleh pemiliknya sendiri, serta pasar lokal yang menjadi target utama dari pasarnya. Kemudian ada ruang lingkup bisnis kecil. Bisnis kecil sekarang lebih umum pada beberapa industri daripada industri lainnya. 5 kelompok utama industri bisnis kecil yaitu
Yang pertama ada jasa, yang kedua ada eceran, yang ketiga ada grosir, yang keempat ada pertanian, yang kelima ada pabrikasi atau manufacturing. Yang pertama ada jasa. Bisnis jasa merupakan segmen terbesar dan paling cepat berkembang dari semua usaha bisnis kecil. Selain itu, tidak ada kelompok industri lainnya yang menawarkan suatu return on time invested. Akhirnya jasa cenderung lebih menarik bakat-bakat inovasi yang banyak dicirikan oleh banyak usaha-usaha kecil. Yang kedua ada eceran. Suatu bisnis eceran menjual langsung ke konsumen produk yang dimanufaktur oleh perusahaan-perusahaan lain. Akan tetapi umumnya para wirausaha lebih menyukai specialty shop atau toko-toko khusus. Misalnya, pakaian laki-laki dewasa yang memungkinkan mereka untuk memfokuskan sumber daya yang terbatas pada segmen pasar yang lebih kecil. Yang ketiga ada grosir. Seperti halnya dengan jasa dan eceran, para wirausaha kecil juga mendominasi usaha grosir. Suatu bisnis grosir membeli produk dari produsen dan kemudian menjualnya ke pengecer. Grosir umumnya membeli barang dalam jumlah besar dan menyimpannya dan kuantitatif dan tempat yang menguntungkan bagi para pengecer. Karena untuk suatu volume bisnis tertentu mereka membutuhkan lebih sedikit karyawan daripada produsen, pengecer, atau penyedia jasa. Yang keempat ada pertanian. Pertanian mungkin usaha bisnis kecil yang paling tua. Selama berabad-abad, hampir setiap orang menanam sendiri makanannya. Maka dengan menanam lebih banyak bibit daripada apa yang Anda butuhkan untuk dikonsumsi sendiri dan selebihnya untuk dijual. Yang terakhir yaitu pabrikasi atau manufacturing. Lebih dari kelompok industri lainnya, pabrikasi seringkali termasuk dalam bisnis besar dan untuk alasan yang baik. Karena investasi umumnya dibutuhkan dalam peralatan, energi, dan bahan mentah. Sejumlah uang dalam jumlah besar biasanya dibutuhkan untuk memulai suatu bisnis pabrikasi. Oke, untuk selanjutnya materinya yaitu akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk rekan saya dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Di sini saya menjelaskan materi mengenai menerima dan menggaji diri sendiri. Dalam kehidupan ekonomi tentunya ada berbagai penerimaan atau menggaji diri sendiri. Itu menjadi pilihan bagi setiap orang. Namun ada beberapa keuntungan dan kelemahan menerima dan menggaji diri sendiri. Yaitu yang pertama, keuntungan menggaji diri sendiri. Pengusaha mempunyai kebebasan luas dan merasa aman menjalankan usaha sendiri, tidak ada tekanan. Pengusaha bebas mencoba eksperimen ide-ide yang dianggap baik. Lalu pemilik bisnis kecil menikmati keuntungannya sendiri dan pengusaha bisnis kecil lebih mudah mendapatkan penghargaan masyarakat dibandingkan dengan mereka yang bekerja pada sebuah perusahaan. Yang kedua, ada kelemahan menggaji diri sendiri. Pendapatan pengusaha bisnis kecil tidak menentu, tidak tetap dibandingkan dengan menerima gaji tetap dari perusahaan lain. Resiko pengusaha lebih besar dibandingkan dengan seorang yang bekerja di perusahaan. Dalam keadaan sulit, saat-saat membayar gaji pegawai merupakan beban yang berat. Yang terakhir, pengusaha dibatasi geraknya oleh berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lalu yang ketiga, ada keuntungan menerima gaji. Keuntungannya yaitu tidak memiliki risiko apapun juga, ada jaminan bahwa setiap bulan menerima sejumlah uang, waktu kerja lebih teratur dan lebih pendek dibandingkan dengan pemilik sebuah bisnis kecil. Dan yang terakhir, menerima gaji tetap, memiliki jaminan akan menerima uang lembur di luar jam kerja, uang cuti, pengobatan, perawatan rumah sakit, dan uang
pesangon jika diberhentikan dari pekerjaan. Yang keempat, kelemahan menerima gaji. Gaji yang diterima sangat dipengaruhi oleh kondisi moneter. Penerima gaji tetap kadang-kadang harus bersedia dipindahkan ke daerah lain. Penerima gaji tetap yang sudah mempunyai posisi eksekutif penting, mempunyai tanggung jawab besar, dan seringkali bekerja ekstra berat dibandingkan dengan mereka yang memiliki bisnis. Lalu jumlah gaji yang diterima selalu terbatas pada jumlah tertentu. Secara umum, ada 3 sistem upah yang dapat diterapkan pada bisnis kecil, yaitu yang pertama, upah menurut waktu. Sistem ini ditentukan berdasarkan waktu kerja, yaitu upah per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Lalu yang kedua, ada upah menurut hasil. Sistem pengupahan menurut hasil ditentukan menurut jumlah hasil atau produksi atau pencapaian target yang diperoleh dari masing-masing karyawan. Lalu yang terakhir yaitu upah premi. Upah premi dikenal dengan upah tambahan atau bonus, yaitu upah yang diberikan kepada karyawan yang bekerja baik atau menghasilkan lebih banyak dari dalam satuan waktu yang sama. Sekian yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya bernama Ismi. Untuk Ismi dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait resiko dan kegagalan bisnis kecil. Ada berbagai macam resiko yang dihadapi oleh suatu perusahaan atau suatu bisnis, di mana yang teman-teman bisa lihat di dalam PowerPoint di sana tertera ada 11 resiko bisnis kecil. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa saja. Resiko salah satunya itu resiko produksi. Nah, resiko produksi ini tentu menjadi salah satu resiko yang bakal dihadapi oleh suatu pebisnis atau suatu perusahaan. Di mana contohnya ketika kita memulai bisnis jasa, gitu kan. Ketika kita memulai suatu bisnis jenis usaha tertentu, jenis bisnis tertentu, contohnya di bidang industri, gitu kan. Industri kain atau baju, di mana kita pasti memproduksi baju yang dengan jumlah yang cukup banyak, tapi tidak mungkin kan kita mengerjakan dengan menggunakan tenaga manusia atau sumber daya manusia sendiri. Pasti akan dibantu oleh beberapa mesin, gitu kan, untuk menghasilkan jumlah produk yang banyak. Nah, dan itu untuk memenuhi permintaan pasar sendiri. Nah, maka perusahaan harus bisa menilai apa yang kita butuhkan ketika kita memproduksi dengan jumlah yang banyak, hal-hal apa yang akan terjadi nantinya dan yang akan merugikan suatu perusahaan. Salah satu yang harus kita teliti adalah kesempurnaan baju tersebut, apakah baju itu mengalami cacat atau tidak, karena ketika kita menggunakan mesin otomatis, kita tidak tahu hasil barang yang dihasilkan itu apakah sudah sempurna atau ada cacatan sedikit pun. Nah, ketika baju tersebut ada baju yang cacat itu akibat kelalaian SDM yang telah dipekerjakan, dan baju tersebut sampai kepada konsumen, itu akan membuat kesalahan fatal bagi perusahaan, di mana tentunya informasi tersebut tidak hanya kepada konsumen satu itu saja, itu akan menyebar dari mulut ke mulut. Bahwasanya contohnya seperti ini, saya mendapatkan produk yang tidak baik dari toko A. Dan tentunya saya tidak diam saja, saya akan menyampaikan informasi ke teman atau kerabat saya, jangan beli di toko A, barangnya ada yang jelek, ada yang cacat, dan ketelitian terkait barang tersebut berkurang, gitu. Nah,
itu salah satu resiko yang akan dialami suatu perusahaan, yaitu resiko produksi. Karena barang yang diproduksi itu tetap harus diteliti walaupun telah menggunakan mesin. Karena mesin sepenuhnya tidak akan memberikan barang yang sempurna. Pasti ada beberapa yang mengalami kecacatan. Selanjutnya resiko pemasaran. Nah, resiko pemasaran ini berkaitan erat pada proses marketing. Nah, kita memasarkan produk yang telah dibuat dan kita juga harus menguasai teknik marketing. Nah, masalah yang sering muncul atau resiko yang sering muncul dalam bisnis kecil ini adalah orang yang memasarkan tidak mengerti bagaimana teknik marketing yang akan disampaikan kepada konsumen sehingga konsumen tertarik dengan barang yang kita perjualkan, yang kita pasarkan seperti itu. Dan mungkin solusi untuk mencegah adanya resiko pemasaran ini adalah merekrut orang yang benar-benar mengerti bagaimana cara teknik marketing dan mereka mau untuk belajar dan terus belajar untuk menguasai teknik marketing tersebut. Selanjutnya ada resiko sumber daya manusia. Ketika kita melakukan suatu usaha atau melakukan suatu bisnis, tentunya kita butuh sumber daya manusia. Sumber daya manusia untuk menyokong bisnis kita, untuk membantu jalannya bisnis kita. Namun, masalah yang sering ditemui pada resiko sumber daya manusia ini adalah ketidaktelitian atasan dalam menilai apakah orang tersebut cocok bekerja dalam bidang ini, cocok untuk menjalankan pekerjaannya ini, dan sebagainya. Karena terkadang masalah-masalah yang sering ditemui adalah bagaimana sifat pekerja yang kurang baik, sehingga menimbulkan dampak-dampak negatif bagi perusahaan. Dan itu akan memberikan kerugian sendiri bagi perusahaan. Selanjutnya ada resiko finansial. Nah, resiko finansial ini tentunya ketika kita memiliki usaha atau bisnis berarti siap dengan resiko ketidakpastian income yang ada dan pendapatan usaha yang dihasilkan gitu kan. Karena tidak selamanya perusahaan akan memiliki keuntungan dalam jumlah besar dan kerugian juga dalam jumlah besar. Nah, yang perlu dilakukan dalam mempersiapkan diri yaitu lebih baik meneliti kendala-kendala apa yang akan terjadi dan menyikapi langkah-langkah penyelesaian apa agar tidak terus-menerus mengalami kerugian yang signifikan. Selanjutnya ada resiko lingkungan. Nah, resiko lingkungan ini tidak jarang dihadapi oleh pebisnis atau pengusaha. Salah satunya contohnya ketika kita ingin membangun bisnis makanan, bisnis restoran, tentunya kita harus meneliti apakah lingkungan itu baik, apakah lingkungan itu cocok untuk kita mendirikan suatu perusahaan makanan, dan kita juga harus memikirkan bagaimana limbah pabrik yang dihasilkan suatu perusahaan itu dibuang dan tidak merugikan bagi lingkungan dan lebih ramah terhadap lingkungan. Selanjutnya, ada resiko teknologi. Nah, resiko yang sering muncul adalah mengenai resiko teknologi yang sering digunakan. Karena sebagaimana yang saya jelaskan di dalam resiko produksi tadi, bahwasanya kita menggunakan mesin kan. Tentunya kita juga harus memperhatikan umur mesin tersebut. Kita tidak bisa menggunakan mesin secara terus-menerus tapi tanpa diservis secara berkala. Karena itu akan mengakibatkan alat tersebut atau mesin tersebut rusak dan tidak bisa dipergunakan. Hal ini itu merupakan kerugian, bisa jadi kerugian yang cukup besar bagi perusahaan, dan perusahaan harus ketika perusahaan melakukan bisnis dan menggunakan teknologi harus secara berkala mengecek teknologi tersebut, mesin tersebut, dan itu harus sangat-sangat diperhatikan. Selanjutnya ada resiko permintaan pasar.
resiko permintaan pasar ini ketika kita, ya balik lagi, ketika kita membuka suatu perusahaan dan suatu perusahaan jasa, tidak monoton kita melakukan bisnis itu saja, maksudnya mengeluarkan produk itu saja. Tentunya kita harus juga melihat bagaimana perkembangan zaman yang ada dan inovasi-inovasi yang muncul pada masyarakat, karena setiap tahunnya itu pasti akan ada inovasi yang berkembang. Tidak monoton selalu produk-produk itu saja yang diminati oleh konsumen. Selanjutnya ada resiko perbaikan. Nah, jika ingin melakukan perusahaan, tentunya kita selaku pemilik, ya, kita berbicara pemilik, pasti akan melakukan perbaikan pada bisnis. Melihat ada beberapa resiko yang akan muncul, ada beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam suatu perusahaan, itu akan atasan pasti akan berpikir bahwasanya ini harus dilakukan perbaikan pada perusahaan. Untuk apa? Untuk tetap berjalan bisnis tersebut, untuk menghindari adanya kerugian, menghindari adanya kebangkrutan. Selanjutnya, resiko kerjasama. Dalam suatu bisnis ada beberapa yang dilakukan secara mandiri, ada beberapa yang dilakukan secara kerjasama. Dan partner dalam berbisnis itu tidak selalu bermanfaat baik bagi perusahaan gitu, atau bagi usaha. Nah, memilih partner bisnis harus secara tepat, hati-hati, dan jangan langsung mempercayai orang yang baru dikenal kemudian dijadikan mitra bisnis. Ya, kita kerjasama. Tidak seperti itu caranya. Kita harus meneliti apakah orang ini bisa dipercaya, dan kita harus kenal terlebih dahulu latar belakang orang tersebut. Apakah track record-nya baik, atau ada pernah melakukan sebagai kayak penipuan dan sebagainya. Karena kita sebagai pebisnis harus berusaha menghindari resiko penipuan, partner yang kurang baik yang akan berdampak pada perusahaan sendiri dan merugikan perusahaan. Selanjutnya ada resiko peraturan pemerintah. Nah, sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya kita menaati peraturan dan hukum yang berlaku. Dan juga kita harus mengikuti aturan-aturan pemerintah agar usaha kita menjadi legal di atas nama pemerintah gitu, legal. Jadi kita tidak mengalami kerugian akibat ketidakterdaftaran perusahaan kita, dan juga tidak melanggar aturan-aturan pemerintah. Wah, ternyata saya menjelaskan sampai akhir. Selanjutnya, resiko pengembangan aset. Nah, resiko pengembangan aset ini ketika telah mencapai kesuksesan awal, pastilah terdapat keinginan untuk scale up. Nah, namun tetap harus berhati-hati mempertimbangkan jenis pengembangan apa yang apa yang akan dilakukan, usaha untuk melihat, memperkirakan, menghitung resiko-resiko apa yang kemudian hari akan muncul, sehingga tahu kesalahan awal dan dapat menyiapkan langkah untuk mengatasinya. Nah, di balik resiko-resiko bisnis kecil, ada juga kegagalan yang bisa mempengaruhi bisnis kecil sendiri. Nah, di sini ada 4 faktor umum yang mempengaruhi kegagalan bisnis kecil, yaitu ada manajer yang tidak kompeten atau tidak berpengalaman. Nah, manajer yang tidak berkompeten dan tidak pengalaman ini biasanya terjadi karena bisnis yang dimulai oleh orang-orang yang tanpa latihan atau orang-orang yang tidak berkompeten dalam mengelola suatu perusahaan dan dalam memanajerialkan perusahaan. Bila manajer tidak tahu bagaimana membuat keputusan dasar bisnis, maka besar kemungkinan bisnis tersebut tidak berhasil dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ketika suatu manajer menguasai dan atau memiliki pengalaman mengelola manajemen, maka kecil kemungkinan bisnis bisa gagal dan bisnis
pasti berjalan dengan baik walaupun ada beberapa resiko yang dihadapi. Selanjutnya, ada kurang memberi perhatian. Nah, setelah memperoleh keuntungan dan kegembiraan, pesta pembukaan secara besar-besaran, beberapa pengusaha menjadi tidak bersemangat dan gagal berfokus pada bisnis seperti yang seharusnya dilakukan. Nah, memulai suatu bisnis kecil itu membutuhkan suatu komitmen waktu yang sangat tinggi. Nah, namun pemilik bisnis kecil itu tidak mau bekerja dengan jam-jam kerja yang panjang, mengerjakan banyak tugas yang berbeda, maka akan memiliki kemungkinan besar untuk gagal. Selanjutnya ada sistem kontrol yang lemah. Suatu sistem kontrol itu membantu manajer memonitor biaya, tingkat produksi, produktivitas sumber daya manusia, dan sebagainya. Bila sistem kontrol ini lemah dan tidak memberikan tanda akan adanya masalah yang akan dihadapi, manajer mungkin berada dalam masalah serius sebelum kesulitan-kesulitan yang mudah dilihat dan dapat diatasi oleh mereka. Selanjutnya adalah kurangnya modal. Nah, bisnis baru atau bisnis yang baru dirintis, bisnis yang masih kecil itu harus mempunyai modal yang cukup untuk beroperasi paling tidak selama 6 bulan tanpa menerima keuntungan. Para pemilik bisnis baru hampir dipastikan akan gagal bila mereka mengharapkan atau dapat membayar sewa bulan kedua dari keuntungan bulan pertama. Dan itu akan memicu kegagalan dalam suatu bisnis. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ismi atas penyampaian materinya. Baik, untuk selanjutnya, materi selanjutnya yaitu masalah memiliki dan menjalankan bisnis akan dilanjutkan oleh rekan saya bernama Agus. Untuk Agus dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai masalah memiliki dan menjalankan bisnis sendiri. Masalah memiliki dan menjalankan bisnis sendiri. Masalah dalam memiliki dan menjalankan bisnis sendiri antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah masalah modal. Masalah ini adalah masalah yang sering dihadapi bagi pebisnis, baik pemula maupun yang sudah senior. Salah satu solusinya adalah mencari pinjaman ke bank atau bisa mencari investor yang bisa memberikan sumber dana tambahan untuk bisnis. Pembisnis harus meyakinkan calon investor. Yang kedua, masalah sumber daya manusia. Bila bisnis yang digeluti masalah bertaraf kecil, lebih baik manfaatkan tenaga di sekitar. Misalnya keluarga, teman, dan tentu saja mereka harus memiliki keahlian dalam bisnis yang sedang dijalankan. Kalau bisnis tersebut sudah memiliki komitmen merekrut tenaga profesional, Anda berperan penting untuk menyeleksi para calon karyawan handal yang akan menjalankan bisnis bersama. Yang ketiga, masalah pemasaran. Pihak pemasaran salah satu ujung tombak maju atau tidaknya sebuah usaha. Seringkali sebuah usaha tidak memiliki tempat untuk memasarkan produknya, sehingga bukannya keuntungan yang diperoleh, melainkan kerugian. Tim pemasaran akan mencari strategi atas tren yang sedang terjadi, sehingga pihak perusahaan bisa meyakinkan produk yang mereka hasilkan sukses di pasaran. Yang keempat, masalah persaingan. Seringkali usaha kalah saing dan mengalami kebangkrutan.
Untuk mengatasi hal ini, sebuah usaha haruslah memiliki strategi menghadapi persaingan, salah satunya dengan produk atau jasa yang baik, dan promosi yang meyakinkan atau melakukan berbagai terobosan dalam kreativitas yang lain daripada lainnya. Next. Kiat-kiat pengusaha sukses. Menjadi entrepreneur di usia muda adalah dambaan sebagai besar kita. Hanya saja proses untuk mencapai level tersebut tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Ada banyak faktor yang mesti diperhatikan sejak bagaimana memulai sebuah usaha, bagaimana mengelola lalu mengembangkannya menjadi bisnis yang produktif dan kompetitif, dan hal-hal penting lainnya. Menurut Scott Garber dari situs entrepreneur.com, ada 10 hal penting yang mesti diketahui oleh seorang wirausaha atau entrepreneur yang baru memulai usaha. Yang pertama yaitu fokus. Seringkali seseorang entrepreneur memula seakan tidak sabar untuk mengambil semua peluang bisnis yang ada. Padahal sebagaimana diketahui, peluang selalu tampil serba tidak pasti. Melakukan sebagai jenis usaha pada saat bersamaan bukan hanya membutuhkan banyak sumber daya, melainkan juga akan membagi fokus sehingga boleh jadi sebuah yang sudah rintis sebelumnya akan berakhir dengan sejumlah kegagalan. Yang kedua, tahu apa yang Anda lakukan dan lakukan apa yang Anda tahu. Jangan memulai bisnis hanya karena kelihatannya keren atau menawarkan margin keuntungan yang besar dan cepat balik modal. Bisnis yang dibangun dengan kekuatan dan bakat yang dimiliki akan memiliki kesempatan lebih besar untuk sukses. Hal ini tidak hanya penting untuk menciptakan bisnis yang menguntungkan dan tetap produktif, tetapi juga penting bahwa pembisnis senang mengelola dan tumbuh hari demi hari bersama bisnisnya. Yang ketiga yaitu, kuasai 100% konsep bisnis Anda. Kuasailah konsep bisnis. Hal ini sangat penting, terutama jika bisnis membutuhkan bantuan investor atau kerjasama dengan pihak lain. Seseorang pembisnis harus mampu memaparkan bisnisnya dengan baik untuk menarik bisnis investor untuk berinvestasi. Yang keempat, penasehat bisnis. Mendiskusikan bisnis bersama dengan penasehat dan mentor yang akan membantu memberikan cara mengoperasikan bisnis yang baik dan menjadi seorang entrepreneur yang lebih baik. Yang kelima, bertindaklah secara sederhana. Wajib rutin mengecek arus kas pada bisnis dan memastikannya berjalan secara positif agar bisnis dapat terus berjalan baik. Bisnis tidak akan berjalan dengan baik jika lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan pada bisnis tersebut. Yang keenam, belajarlah dari kegagalan. Tidak ada bisnis atau rencana bisnis yang dapat memprediksi masa depan atau sepenuhnya mempersiapkan diri untuk menjadi pengusaha sukses. Jangan melompat langsung ke bisnis baru tanpa pikiran yang matang atau perencanaan yang baik. Tetapi, jangan pula menunggu terlalu lama untuk mengeksekusi sebuah peluang bisnis. Selalu belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Yang ketujuh, berhematlah. Jika baru memulai sebuah bisnis, yakinlah tidak akan ada investor yang mau membantu Anda begitu saja. Temukanlah cara untuk membuktikan model bisnis dengan anggaran yang hebat. Jika konsep Anda berhasil, peluang Anda untuk meningkatkan modal dari investor secara dramatis akan meningkat dengan sendirinya. Yang kedelapan, jaga kesehatan. Saat memulai bisnis, seorang akan jauh lebih produktif dan akan menyita waktu sehingga melupakan rutinitas sehari-hari, bahkan menyebabkan terganggunya kesehatan. Namun kesehatan adalah salah satu hal penting untuk menyiapkan bisnis karena dengan tubuh yang sehat kita bisa tetap menjalankan bisnis dengan baik. Yang kesembilan, jangan terlalu banyak mengumbar kata. Yang paling penting adalah action, bukan kata-kata. Jangan terlalu sering mengumbar rencana bisnis tanpa tindakan yang nyata.
Jangan terlalu membangga-banggakan prestasi yang diraih sementara ini, saat tujuan bisnis Anda masih sangat jauh di depan dan siapkan segala sesuatu dengan baik. Kemudian yang ke-10, tahu kapan saatnya berhenti. Jika ide bisnis Anda tidak berjalan dengan baik, renungkan apa yang salah dan kesalahan yang telah dibuat. Evaluasi apa yang akan Anda lakukan secara berbeda. Tentukan bagaimana Anda akan memanfaatkan hal-hal sulit untuk bisa lebih baik untuk masa depan bisnis Anda sendiri. Kegagalan memang tidak dapat dihindari, namun seseorang pengusaha sejati akan selalu berhasil melewati setiap kesulitan yang ada. Baik, itu materi terakhir yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Agus atas pemaparan materinya yang sudah cukup baik. Baik, karena itulah tadi presentasi dari kelompok 6. Karena semua materi yang sudah dibahas sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Dan untuk hari ini, presentasi pada hari ini akan saya tutup. Sebelum saya tutup, kami dari kelompok 6 memohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penjelasan dan penulisan dalam sebuah materinya. Kami dari kelompok 6 mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian presentasi dari kelompok 6, saya tutup dengan para Santi. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Terima kasih untuk semuanya. Selamat pagi.